Mengapa G30 SPKI gagal? Ini kesalahan fatal pimpinan Partai Komunis Indonesia, PKI, menurut analisis dari Maijen Purnawirawan Samsudin. Seorang purnawirawan RPKAD yang dituangkan dalam buku, Mengapa G30 SPKI gagal, suatu analisis, yang disusunnya. Menurut Maijen Samsudin, sekiranya komplotan gerakan G30S memilih mempertahankan stasiun RRI dan pusat komunikasi daripada mempertahankan Halim, mungkin cerita dari upaya kudeta gerakan 30 September akan lain. Seperti diketahui, setelah selesai menculik dan membunuh para jenderal, komando dan pengendalian pelaksanaan KUP menjadi kacau balau. Rantai komando dan pengendalian itu terputus sama sekali. Kekacauan itu terjadi di semua lini sampai ke tingkat pelaksana di lapangan, di pusat maupun daerah. Akibatnya sangat fatal, karena momentum gerakan KUP dalam waktu yang sangat singkat terhenti sama sekali. Setelah itu, secepat kilat Pangkostrat Maijen Soeharto membaca kesempatan yang ada. Begitu stasiun RRI dan pusat komunikasi dapat direbut kembali, Pangkostrat langsung berpidato. Isinya menjelaskan adanya percobaan KUP yang dilakukan oleh gerakan 30 September. Inilah awal direbutnya kembali inisiatif oleh Angkatan Darat. Dan kata Maijen Samsudin dalam analisisnya, ada satu lagi kesalahan fatal yang dilakukan oleh pimpinan PKI. Partai itu memfitnah TNI AD dengan isu Dewan Jenderal yang dikatakannya akan melakukan KUP kepada Presiden Soekarno. Memang, fitnah merupakan bagian dari strategi perang subversi mereka. Sasaran fitnah itu adalah kelompok yang oleh PKI dianggap sebagai kelompok yang sulit dipengaruhi. Tentang isu Dewan Jenderal itu sendiri, Maijen Samsudin mencoba menguraikan kemunculannya. Kata dia, pengkhianatan PKI dalam peristiwa Madiun pada tahun 1948 membuahkan perseteruan TNI Angkatan Darat dengan PKI. PKI mengalami perasaan traumatis kepada Angkatan Darat, karena memang TNI adalah yang telah menumpas pemberontakan Madiun itu. Sebaliknya, TNI AD pun menaruh kecurigaan yang kuat atas PKI karena pengalaman masa lalu. Perseteruan itu makin tajam saat PKI berada di atas angin dan mendominasi perpolitikan di tanah air pada tahun 1960-an. Sindiran politik sebagai komunistofobi antara lain ditujukan kepada TNI AD. Kedua PKI sangat khawatir jika terjadi sesuatu dengan Bung Karno, sehingga tidak ada figur dominan yang dapat meredam perseteruan mereka dengan Angkatan Darat. Untuk itu, TNI AD dapat dipastikan mempunyai rencana untuk mengantisipasi keadaan. Kata Maijen Samsudin, jujur saja, jika Bung Karno meninggal, TNI AD tidak dapat menerima jika PKI mengambil alih kekuasaan. Kemungkinan pengambil alihan kekuasaan oleh PKI itu sangat besar karena kekuatan sosial politik pada waktu itu sedang mengalami proses pembusukan karena kondisi yang diciptakan PKI sebelumnya. Maka, tinggal TNI AD sebagai lawan satu-satunya yang diperhitungkan PKI. Namun rencana dari pihak TNI AD sebagai antisipasi keadaan tadi tidaklah dalam bentuk Dewan Jenderal yang oleh PKI dituduh akan mengadakan KUP kepada pemerintahan Bung Karno. TNI AD, kata Maijen Samsudin, tidak sebodoh itu, dan tidak ada di benak pimpinan TNI AD pada waktu itu untuk mengadakan makar terhadap pemerintahan yang sah. Bahwa rencana untuk mencegah PKI mengambil alih kekuasaan diperkirakan pasti ada. Ini semua dilakukan demi kelangsungan Pancasila, persatuan bangsa dan sistem pemerintahan yang dianut selama ini. Secara bersamaan dengan isu Dewan Jenderal, dimunculkan pula isu dokumen Gilchrist. Pada isu ini PKI ingin menimbulkan kesan bahwa sekelompok jenderal yang tidak loyal dan ingin merebut kekuasaan dari Bung Karno telah bekerja sama dengan pihak Inggris dan Amerika Serikat dengan mengkaitkan Bung Karno, apalagi akan menyelamatkan Bung Karno dari Dewan Jenderal. Bobot fitnah itu akan menjadi sangat besar. Sebaliknya, TNI AD akan sangat terpojok dan akan dikecam oleh masyarakat. Perlu diingat, pada waktu itu kecintaan bangsa kepada Bung Karno sangat tinggi sekali. Dari isu Dewan Jenderal dan dokumen Gilchrist itu, PKI mengharap akan dapat menimbulkan semangat revolusioner yang semakin meningkat lagi. Isu Dewan Jenderal dan dokumen Gilchrist itu pun tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Subandrio, orang nomor 1 dalam organisasi intelijen saat itu,
menyebarluaskan pula salinan dokumen Gilchrist tersebut kepada anggota delegasi Konferensi Asia Afrika II tahun 1965 di Aljazair. Terbukanya isu Dewan Jenderal dan dokumen Gilchrist itu telah menguntungkan PKI di dalam dan di luar negeri. Dengan demikian, partai tersebut telah menggarap 3 front sekaligus yang terdapat dalam teori perang subversi, yaitu front politik dalam negeri, front luar negeri, dan front psikologi. Tetapi, apakah isu yang dimunculkan PKI tersebut sudah tepat? Sadarkah PKI bahwa dengan isu itu partai tersebut langsung berbenturan dengan musuhnya yang terberat yaitu TNI AD? Selain itu, musuh-musuh PKI yang lain mendapat kesempatan, walaupun hanya sementara, secara politis akan memihak pada TNI AD. Secara tidak sadar, isu Dewan Jenderal dan dokumen Gilchrist tersebut malah menyatukan musuh-musuh PKI dalam satu barisan untuk menentang partai itu. Keadaan yang tidak menguntungkan ini terjadi, menurut Maijen Samsudin, karena pimpinan PKI salah dalam memunculkan isu. Karena kurang tajam dan tidak kritisnya mereka dalam menganalisis keadaan, memang, isu itu dapat langsung membenturkan TNI AD dengan Bung Karno. Konflik antara Bung Karno dan TNI AD amat sangat diharapkan PKI. Di hadapan semua Panglima Angkatan pada waktu itu, Bung Karno menanyakan perihal isu itu kepada Panglima TNI AD. Bung Karno mendapat jawaban bahwa isu itu tidak benar. Seharusnya, sejak itu PKI tidak lagi mengembangkan isu tersebut dan harus mencari isu lain yang pada hakikat menyangkut front-front sasaran dari teori perang subversi yang dijelaskan di depan. Akibatnya, maksud PKI untuk merebut psikologis massa seperti yang diharapkan dalam teori perang subversi malahan membalik dan memukul PKI, tulis Maijen Samsudin dalam analisisnya. Menyatunya musuh-musuh PKI dengan TNI AD, lanjut Maijen Samsudin, dapat dilihat dari betapa besarnya dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak yang selama ini dirugikan oleh PKI kepada TNI AD, baik sebelum maupun sesudah pecahnya peristiwa G30S PKI. Dukungan kuat itu, antara lain, datang dari kelompok-kelompok agama, mahasiswa, kesatuan-kesatuan aksi dan lain-lain. Menurut Maijen Samsudin, dari segi penciptaan kondisi untuk menimbulkan konflik, strategi berbenturan langsung dengan lawan yang tangguh seperti yang Angkatan Darat merupakan kesalahan fatal. Dalam hal ini PKI tidak jeli dan akibatnya runyam sendiri. Maijen Samsudin pun menyimpulkan kegagalan pelaksanaan KUP PKI pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu lebih disebabkan oleh kualitas para pimpinan KUP yang sangat rendah. Peluang emas berupa pendadakan total yang seharusnya merupakan jaminan berhasilnya KUP tidak dieksploitir sebesar-besarnya untuk kepentingan gerakan. Pimpinan KUP malah melakukan sikap berlaga pilon dan lempar batu sembunyi tangan. Hal ini lakukan untuk menimbulkan kesan bahwa seolah-olah persoalan yang terjadi adalah persoalan internal TNI AD. Dengan isu Dewan Jenderal supaya PKI tidak dituduh melakukan makar. Selain itu, ketergantungan dan taktik bersembunyi di balik kebesaran Bung Karno telah menyebabkan hilangnya kepribadian PKI.